Aku dipaksa menikah dengan bujangan tua demi menyelamatkan keluargaku dari utang 50 juta. Tapi di malam pertama, rahasia besar yang mengungkap segalanya terjadi, ternyata. Namaku Ratna. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Cempaka, terletak di antara hamparan sawah yang hijau dan gunungan-pegunungan yang biru saat matahari terbit. Desaku indah, tapi keindahannya tak cukup untuk menutupi kesulitan hidup yang mendera keluargaku. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak usiaku masih belasan tahun, aku sudah mengerti bahwa tanggung jawab memastikan keluarga ini tetap bertahan ada di pundakku. Ayahku, Pak Surya, pernah menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja keras sebagai buruh bangunan, meskipun tubuhnya yang kurus itu tak pernah sepenuhnya kuat menahan beban berat. Namun, beberapa bulan lalu, ia jatuh sakit. Paru-parunya lemah, dokter bilang, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjaganya. Tetap hidup tidak murah. Ibu bekerja lebih keras lagi setelah itu, membajak sawah milik orang lain atau mencuci baju tetangga demi mendapatkan uang tambahan. Tapi upayanya rasanya seperti setetes air di lautan luas, tak pernah cukup. Adikku, Rani, masih duduk di bangku SMA. Setiap kali melihat senyumnya yang polos, hatiku selalu bergetar. Ia memiliki mimpi besar untuk menjadi guru, tapi bagaimana bisa ia meraih mimpinya jika kami bahkan tak mampu membeli buku pelajarannya? Adik bungsuku, Dito, masih kecil, baru kelas 4 SD. Dia suka bermain layang-layang di sawah setelah pulang sekolah, dengan tawa yang begitu renyah sampai-sampai kadang membuatku lupa sejenak betapa sulitnya keadaan kami. Tapi semua usaha kami untuk bertahan hidup, mulai runtuh ketika Pak Hadi datang. Pak Hadi adalah rentenir lokal yang selalu tampil rapi dengan kemeja putihnya yang licin dan jam tangan emas di pergelangan tangannya. Senyumnya selalu terlihat ramah, tapi matanya dingin seperti mata ular. Kami berhutang padanya, sebesar 50 juta rupiah. Awalnya, pinjaman itu hanya untuk biaya pengobatan ayah. Tapi bunga yang ia kenakan sangat tinggi, dan dalam waktu singkat jumlah yang harus kami bayar berkali-kali lipat dari yang semula. Kalian punya 2 minggu lagi, katanya suatu sore sambil duduk santai di kursi plastik di depan rumah kami. Kalau tidak, tanah warisanmu akan jadi milikku. Ibuku langsung menundukkan kepala, sementara aku hanya bisa diam, mengepalkan tangan. Di balik rok lusuhku, hatiku panas, tapi aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Kami sudah mencoba segalanya, meminjam ke sanak saudara, menjual barang-barang berharga, bahkan menjual sapi tua kami. Tapi tetap saja, utang itu seperti lubang hitam yang menelan habis semua harapan kami. Malam itu, setelah Pak Hadi pergi, aku duduk di tepi sawah di belakang rumah, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Air mataku mulai jatuh. Tanpa suara, aku merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya di hadapan kehidupan yang begitu keras. Tapi di tengah-tengah isakanku, aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah, siapa lagi yang akan menyelamatkan keluarga ini? Besoknya, ketika Pak Hadi datang lagi, dia membawa proposal aneh. Aku punya solusi, katanya sambil tersenyum tipis. Anak buahku, Pak Gunawan, sedang mencari istri. Dia kaya, tapi umurnya sudah cukup tua. Kalau kamu mau menikah dengannya, aku akan melunasi semua utangmu. Aku terdiam. Dunia serasa berputar lambat di sekitarku. Menikah? Dengan pria yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya? Aku baru 22 tahun, dan masa depanku seharusnya masih terbuka lebar. Tapi apa pilihan lain yang tersisa? Ebio, bisikku malam itu, ketika aku memberitahunya tentang tawaran Pak Hadi. Ibu menatapku dengan mata basah. Ini salah ibu. Tapi, kalau ini satu-satunya cara, aku mengangguk pelan, meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, inilah harga yang harus kubayar agar keluargaku bisa bertahan, dan begitulah cerita ini dimulai, dengan langkah-langkah berat yang kujalani menuju altar, dengan hati yang rapuh namun tekad yang teguh. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi.
Tapi satu hal yang pasti, aku akan melakukannya demi mereka. Demi keluargaku. Hari pernikahanku datang lebih cepat daripada yang kuduga. Upacara itu sederhana, bahkan hampir terasa seperti formalitas belaka. Tidak ada gaun pengantin mewah atau dekorasi bunga yang memenuhi ruangan. Hanya sebuah selendang batik tua yang melingkar di pundakku dan sehelai kain putih yang diberikan ibu sebagai simbol kesucian. Aku berdiri di depan Pak Gunawan, pria yang usianya jauh lebih tua dariku, dengan wajah yang terlihat dingin dan tanpa ekspresi. Matanya tak pernah benar-benar bertemu dengan mataku, seolah ia sedang menghindari sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati bahwa ini adalah langkah yang harus kujalani. Tapi ketika aku menyentuh cincin emas yang melingkar di jariku, rasanya begitu asing, seakan-akan itu bukan milikku, melainkan beban baru yang harus kubawa sampai akhir hidupku. Setelah acara selesai, Pak Gunawan membawaku ke rumahnya menggunakan mobil mewah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rumahnya besar, dengan dinding-dinding yang tinggi dan halaman luas yang dipenuhi pepohonan rindang. Namun, meski tampak megah dari luar, suasana di dalamnya terasa kosong dan sunyi, seperti rumah yang sudah lama tak dihuni oleh tawa atau percakapan. "Hangat. Kamarmu ada di sini," katanya singkat, menunjuk pintu kayu besar di ujung koridor. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia tidak menatapku, tidak menyentuhku, bahkan tidak memberikan senyuman kecil untuk mencairkan ketegangan. Aku masuk ke kamar itu sendirian, dengan tubuh yang gemetar. Di dalam, aku menemukan tempat tidur besar dengan selimut merah marun yang terlihat mahal, meja rias antik, dan lemari kayu besar yang terlihat lebih tua daripada usiaku. Semuanya tampak asing, seolah aku telah tersesat di dunia lain. Malam pertama kami berlalu tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, Pak Gunawan masuk ke kamar, duduk di kursi dekat jendela, dan membaca buku tanpa bicara sepatah pun. Aku hanya bisa diam, bergelung di sudut tempat tidur, menahan air mata yang ingin keluar. Hatiku terasa sangat kosong. Seperti aku tak lagi menjadi manusia, melainkan sekadar bayangan di ruangan ini. Tapi setelah ia tertidur, sesuatu di dalam diriku mulai bergerak. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang ingin kutemukan di rumah ini. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan alasan mengapa pria ini memilih untuk menikahiku. Aku bangkit pelan-pelan, berusaha tidak membuat suara. Mataku tertuju pada lemari kayu besar di sudut kamar. Ketika aku membuka pintunya, aku menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di balik lipatan kain. Kotak itu kecil, terbuat dari kayu gelap dengan ukiran-ukiran halus di permukaannya. Ada sesuatu yang aneh tentang kotak itu, rasanya seperti menyimpan rahasia besar yang tak ingin diketahui orang lain. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, aku menemukan foto-foto lama yang sudah mulai pudar. Beberapa di antaranya menampilkan Pak Gunawan bersama seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu memiliki senyum lembut dan matanya berbinar, seolah ia adalah pusat kebahagiaan dimanapun ia berada. Di salah satu foto, mereka berdua tampak berdiri di tepi pantai, saling berpegangan tangan, dengan matahari terbenam di belakang mereka. Siapa dia? Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan. Mengapa Pak Gunawan menyimpan foto-foto ini? Dan kenapa dia tidak pernah menyebutkannya padaku? Aku membalik salah satu foto itu, dan di bagian belakangnya tertulis nama Dewi. Nama itu terasa asing, namun juga membawa firasat buruk. Mungkin tak pernah kuinginkan untuk kuungkap. Hatiku mulai berdebar-debar, campuran antara rasa takut dan penasaran. Siapa Dewi? Apakah dia mantan istri Pak Gunawan? Atau, apakah dia orang yang lebih dari itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terus memandangi foto-foto itu, berusaha mencari jawaban atas semua pertanyaan yang mulai memenuhi pikiranku. Dan di tengah keheningan malam, aku mulai menyadari satu hal. Pernikahanku dengan Pak Gunawan mungkin bukan tentang cinta. Ini adalah pelarian dari masa lalu yang gelap dan menyakitkan. Pagi setelah malam pertama itu, aku bangun dengan perasaan tak menentu.
Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah gorden terasa begitu dingin di kulitku, seolah sinarnya tidak cukup kuat untuk menghangatkan hatiku yang beku. Aku masih memegang foto-foto itu di tanganku, foto-foto yang semalam ku sembunyikan di bawah bantalku sebelum Pak Gunawan bangun. Ada sesuatu dalam tatapan wanita bernama Dewi itu yang membuatku merasa aneh. Seolah dia sedang menatap langsung ke dalam jiwaku, mencoba memberitahuku sesuatu. Aku tahu aku tidak bisa hanya duduk diam dan menebak-nebak siapa dia. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Tapi bagaimana? Rumah ini begitu besar dan sunyi, dan Pak Gunawan tampaknya tidak tertarik berbicara denganku. Bahkan ketika sarapan pagi tadi, dia hanya duduk di meja makan, membaca koran, tanpa menyadari keberadaanku. Aku mencoba bertanya padanya tentang lemari tua di kamarnya, tapi dia hanya menjawab singkat, "Itu barang lama. Jangan sentuh kalau tidak perlu." Jawaban itu membuatku semakin penasaran. Jika itu hanya barang lama, kenapa dia menyimpan kotak itu dengan begitu rapi? Kenapa dia menyembunyikannya di balik lipatan kain? Apa yang sebenarnya ingin dia lupakan? Setelah ia pergi meninggalkan rumah, aku tidak tahu kemana. Aku memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Aku mulai dengan berjalan-jalan di sekitar rumah, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa membantu. Di ruang tamu, aku menemukan beberapa figura besar yang dipajang di dinding, tetapi hampir semuanya adalah foto keluarga Pak Gunawan saat masih muda. Tak ada satupun gambar wanita bernama Dewi di sana. Aku kemudian melangkah ke halaman belakang, tempat pohon-pohon rindang tumbuh tinggi. Di sana, aku melihat seorang pria tua yang sedang menyiram tanaman. Namanya Pak Darto, salah satu pekerja rumah tangga Pak Gunawan. Dia tampak ramah, meskipun matanya mencerminkan kelelahan dari bertahun-tahun bekerja keras. "Selamat pagi, Bu Ratna," katanya sambil tersenyum lemah. "Pak Darto, ada sesuatu yang ingin kutanyakan," kataku pelan, berusaha terdengar santai. "Apakah kamu tahu siapa wanita bernama Dewi? Mungkin dia pernah tinggal di sini?" Ekspresi Pak Darto langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kerutan di dahinya. Dia menundukkan kepala sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Dia adalah tunangan Pak Gunawan dulu." Aku terkejut mendengarnya. "Kenapa mereka tidak menikah?" Pak Darto menghela napas panjang, seolah berat untuk melanjutkan cerita itu. "Ada tragedi besar, Bu Ratna. Dewi meninggal 10 tahun lalu. Cara meninggalnya sangat tragis." "Tragis?" Aku merasa tubuhku mulai gemetar. "Apa yang terjadi, Pak?" Darto menatapku dengan mata penuh iba. "Tapi banyak orang di desa yang bilang kalau ada sesuatu yang aneh dengan kasus itu. Ada rumor bahwa keluarga besar Pak Gunawan tidak setuju dengan hubungan mereka. Beberapa orang bahkan bilang kalau Dewi dibunuh." "Bunuh diri?" Suaraku tercekat, dan aku merasa darahku berhenti mengalir. Pak Darto menggeleng. "Tidak. Ada yang tahu pasti. Semua bukti hilang. Kasus itu ditutup cepat-cepat oleh keluarga Pak Gunawan. Tapi sejak itu, Pak Gunawan berubah. Dia menjadi pendiam, jarang bicara dengan orang lain, dan dia tidak pernah lagi mencintai siapapun." Hatiku terasa seperti diperas. Jadi inilah alasan mengapa Pak Gunawan menikahiku. Bukan karena cinta, tapi karena apa? Pelarian? Kebencian? Atau mungkin, karena dia hanya membutuhkan seseorang untuk melunasi utang keluargaku agar nama besarnya tetap bersih. Aku berterima kasih kepada Pak Darto dan kembali masuk ke dalam rumah. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Dewi? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam dia meninggal? Dan bagaimana hubungan semua ini dengan pernikahanku dengan Pak Gunawan? Di tengah kebingunganku, aku menyadari satu hal. Jika aku ingin bertahan hidup di rumah ini, aku harus mengetahui kebenarannya. Hari-hari berikutnya di rumah besar ini terasa seperti hidup di dalam kotak kaca. Aku bisa melihat dunia luar, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan mulai menjalani rutinitas yang sama, membersihkan rumah, menyiapkan makanan sederhana untuk Pak Gunawan,
dan mencoba memahami aturan-aturan tidak tertulis yang menguasai tempat ini. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin jelas bagiku bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah besar ini. Bukan hanya karena kesunyiannya, tapi juga karena kebiasaan aneh Pak Gunawan yang semakin membuatku merasa terasing. Pak Gunawan hampir tidak pernah bicara denganku. Dia selalu pulang larut malam, membawa aroma asing dari luar, parfum mahal yang bukan miliknya, atau kadang-kadang, bau tanah basah yang entah dari mana. Aku sering mendengarnya masuk diam-diam melalui pintu belakang, lalu mengunci dirinya di ruang kerja. Ia akan menghabiskan berjam-jam di sana, berbicara sendiri atau mengetik sesuatu di mesin tik tua yang berbunyi keras di tengah malam. Kadang-kadang, aku mendengar suara tangisan samar-samar dari balik pintu itu, tapi aku tak pernah berani mendekat. Ada satu hal lagi yang membuatku curiga, barang-barang antik yang sering ia bawa pulang. Di sudut ruang tamu, kini mulai menumpuk. Patung-patung kayu tua, lukisan-lukisan kuno, bahkan beberapa manuskrip yang tampak rapuh. Aku tak pernah tahu dari mana barang-barang itu berasal, dan ketika aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Ini peninggalan keluarga." Aku mencoba menjalani hari-hariku sebaik mungkin, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menahan rasa sepi yang menyelimuti hatiku. Rumah ini begitu besar, tapi rasanya seperti penjara. Aku ingin berbicara dengan seseorang, ingin merasakan hubungan manusiawi yang hangat. Namun, setiap kali aku mencoba mendekati Pak Gunawan, ia selalu menutup diri. Bahkan tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuatku mundur. Suatu sore, aku duduk di teras belakang, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Pikiranku kembali pada foto-foto Dewi. Wanita itu tampak begitu penuh kehidupan, seolah cahayanya menerangi semua orang di sekitarnya. Apakah Pak Gunawan pernah merasa seperti itu? Apakah dia pernah merasakan cinta yang sebenarnya? Atau apakah aku hanya pengganti bagi Dewi? "Kenapa kamu selalu diam?" Tiba-tiba suara Pak Gunawan memecah kesunyian. Aku tersentak, tak menyangka dia berada di sana. Dia berdiri di ambang pintu, memandangiku dengan ekspresi datar. "Aku hanya sedang berpikir," jawabku pelan. "Tentang apa?" tanyanya, nada suaranya terdengar dingin, namun ada sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Tentang rumah ini. Tentang kita." Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Cukup jalani tugasmu, dan semuanya akan baik-baik saja." Jawaban itu membuatku marah, meskipun aku mencoba menahannya. "Harus menjalani tugas?" Matanya menyipit, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Untuk sesaat, aku merasa ada api kecil di dalam dirinya yang mulai menyala. Tapi kemudian, wajahnya kembali datar. "Kamu tidak mengerti," katanya akhirnya, sebelum berbalik dan meninggalkan teras. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Kenapa dia begitu menjaga jarak? Malam itu, aku kembali ke kamar, membuka kotak tua itu, dan menatap foto-foto Dewi sekali lagi. Mata wanita itu masih terlihat lembut, penuh harapan. Tapi di balik senyumnya, aku merasakan sesuatu yang lain, rasa sakit yang dalam, seolah dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir tragis. Dan tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benakku, jika Dewi benar-benar dibunuh oleh keluarganya, lalu kenapa Pak Gunawan tidak pernah mencoba mencari keadilan untuknya? Apakah dia terlalu takut? Atau, apakah dia terlibat dalam tragedi itu? Pertanyaan itu membuatku bergidik. Aku mulai merasa bahwa rahasia di balik kematian Dewi bukan hanya tentang masa lalu Pak Gunawan, tapi juga tentang siapa diriku sekarang. Apakah aku hanya menjadi alat untuk melupakan rasa bersalahnya? Aku menutup kotak itu dengan gemetar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut di rumah ini. Malam itu, aku terbangun karena suara tangisan yang samar-samar terdengar dari ruang kerja Pak Gunawan. Aku sudah sering mendengar suara seperti itu sebelumnya, kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang saat fajar mulai merekah. Tapi kali ini, suaranya lebih jelas, lebih menyayat hati.
Seperti seseorang yang menangisi kehilangan yang tak pernah bisa ia pulihkan, aku berbaring di tempat tidurku, ragu apakah aku harus bangkit atau tetap diam. Akhirnya, rasa penasaranku mengalahkan ketakutanku. Dengan langkah pelan-pelan, aku keluar dari kamar dan menuju ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka, dan dari celah itu, aku melihat Pak Gunawan duduk di kursi besar di dekat meja kayu tua. Di tangannya, ada salah satu foto Dewi, foto yang sama dengan yang kusembunyikan di bawah bantalku beberapa hari lalu. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Biasanya dia dingin, tanpa ekspresi, tapi kali ini, matanya basah, dan wajahnya penuh dengan kesedihan yang begitu dalam hingga membuatku merinding. Dia memegang foto itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Aku tidak bisa melupakannya, katanya pelan, hampir seperti bisikan. 10 tahun sudah berlalu, tapi rasanya seperti baru kemarin. Aku membeku di tempat, takut untuk bernapas. Apakah dia tahu aku ada di sini? Apakah dia bicara sendiri? Atau, apakah dia sadar bahwa aku mendengarnya? Dewi, katanya lagi, suaranya bergetar. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkanku? Hatiku terasa seperti diremas. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Pak Gunawan, sisi yang rapuh, penuh luka, dan mungkin juga penuh rasa bersalah. Siapa sebenarnya Dewi baginya? Apakah dia benar-benar mencintainya? Atau apakah dia hanya menyesali keputusan buruk yang pernah dibuatnya? Tiba-tiba, dia menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, seperti orang yang sedang menahan tangis yang begitu besar hingga tak bisa lagi ditahan. Aku tak tahan melihatnya. Aku mundur perlahan, kembali ke kamarku, dan menutup pintu dengan hati-hati. Di ranjang, aku menarik selimut dan memeluk lututku erat-erat. Hatiku dipenuhi oleh perasaan campur aduk, kasihan, marah, bingung, dan bahkan sedikit rasa takut. Siapa sebenarnya pria yang telah menikahiku? Aini, apakah dia korban dari tragedi masa lalunya, ataukah dia bagian dari penyebabnya? Esok paginya, suasana di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Pak Gunawan tampak lelah, matanya merah seperti orang yang semalaman tidak tidur. Dia duduk di meja, makan tanpa banyak bicara, hanya memandangi secangkir teh yang dingin di depannya. Aku mencoba bertanya padanya apakah dia baik-baik saja, tapi dia hanya menggeleng pelan, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Biarkan aku sendiri." Kata-katanya terasa seperti tembok yang semakin tebal di antara kami. Aku ingin mendekatinya, tapi aku tahu aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menghalangiku, mungkin rasa takut, mungkin ketidaktahuan tentang siapa dia sebenarnya. Di tengah hari, aku memutuskan untuk membersihkan ruang kerjanya. Aku pikir, mungkin dengan melakukan itu, aku bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang Dewi. Ketika aku masuk ke ruangan itu, aku melihat foto-foto lain tersebar di atas meja. Beberapa di antaranya adalah foto Dewi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Foto-foto mereka berdua saat liburan, saat ulang tahun, bahkan saat mereka tertawa bersama di sebuah acara keluarga. Ada juga amplop-amplop tua yang terlihat seperti surat-surat. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku membuka salah satu amplop itu. Di dalamnya, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang indah. Surat itu ditulis oleh Dewi. Isinya membuatku terhenyak. Gunawan, aku mencintaimu. Tapi aku takut. Keluargamu tidak pernah menerimaku. Mereka bilang aku tidak pantas untukmu, bahwa aku hanya akan merusak nama baik keluarga. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku ingin kita tetap bersama, tapi aku takut jika aku bertahan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika aku pergi, aku harap kamu bisa memaafkanku. Surat itu tidak ditandatangani, tapi jelas bahwa Dewi sedang menulisnya pada masa-masa terakhirnya. Kata-katanya begitu penuh rasa takut, seolah dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Aku menutup amplop itu dengan tangan gemetar. Sekarang aku tahu bahwa Dewi bukan sekadar mantan tunangan Pak Gunawan.
Dia adalah cinta sejatinya, wanita yang mungkin akan menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya jika saja nasib tidak berpihak padanya, dan aku? Aku hanya pengganti. Hatiku terasa kosong, seperti semua harapan yang pernah kumiliki tentang pernikahan. Ini Henker Berkpingkeping. Tapi di tengah kehampaan itu, aku menyadari satu hal, jika aku ingin bertahan hidup di rumah ini, aku harus mencari tahu kebenaran tentang Dewi. Dan mungkin, aku juga harus membantu Pak Gunawan menghadapi masa lalunya. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam kabut tebal. Setiap kali aku memandangi foto-foto Dewi atau membaca surat-suratnya, ada sesuatu yang menusuk hatiku, perasaan bahwa aku sedang melangkah ke dunia yang seharusnya tidak pernah kumasuki. Tapi aku tak bisa berhenti. Ada dorongan kuat di dalam diriku yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu, tentang tragedi yang merenggut nyawanya, dan tentang bagaimana semua ini mempengaruhi pria yang kini menjadi suamiku. Aku mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar desa. Aku tahu ini berisiko. Jika Pak Gunawan mengetahui apa yang kulakukan, dia mungkin akan marah. Tapi aku merasa bahwa jika aku tidak mencari jawaban, aku akan terjebak dalam rumah besar ini selamanya, sebagai bayangan dari seseorang yang bahkan tak pernah ku kenal. Salah satu tetangga tua, Embok Tini, tampak ragu ketika aku bertanya tentang Dewi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Anak muda, kamu sebaiknya tidak mencari-cari hal yang sudah seharusnya dilupakan, katanya pelan. Tapi aku harus tahu, kataku dengan nada memohon. Ini penting untukku. Embok Tini menggeleng pelan, lalu berkata, Dewi adalah seorang gadis baik-baik. Dia bekerja sebagai guru di sekolah dasar di desa sebelah. Semua orang menyukainya, murid-muridnya, teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri. Tapi, dia jatuh cinta pada Pak Gunawan. Dan keluarga besar Pak Gunawan tidak suka. Mereka bilang dia tidak cukup baik untuk keluarga mereka, bahwa dia hanya. Jadi, apa yang terjadi? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Embok Tini terdiam sejenak, seolah ragu apakah dia harus melanjutkan ceritanya. Ada rumor, katanya akhirnya. Rumor bahwa kakak Pak Gunawan, yang bernama Pak Rudi, tidak senang dengan hubungan mereka. Dia iri karena Pak Gunawan mendapatkan semua perhatian keluarga, sementara dia, entahlah, mungkin dia merasa direndahkan. Lalu, suatu malam, Dewi ditemukan tewas di dekat sungai. Polisi mengatakan itu bunuh diri, tapi banyak orang percaya bahwa itu bukan kecelakaan. Ada bekas cekikan di lehernya. Hatiku serasa ditusuk jarum. Bunuh diri? Atau dibunuh? Tanyaku. Suaraku gemetar. Embok Tini hanya mengangkat bahu. Tidak ada bukti. Keluarga besar Pak Gunawan menutup kasus itu dengan cepat. Mereka punya uang, punya pengaruh. Semua orang diam. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Aku merasa tubuhku membeku. Jadi, Dewi tidak meninggal karena keputusan sendiri. Seseorang telah mengambil nyawanya. Dan kemungkinan besar, keluarga besar Pak Gunawan terlibat dalam hal itu, dan Pak Gunawan? Apakah dia tahu? Apakah dia terlibat? Atau apakah dia hanya korban dari kekejaman keluarganya sendiri? Malam itu, aku kembali ke ruang kerja Pak Gunawan. Kali ini, aku tidak hanya mencari petunjuk, aku ingin menghadapinya langsung. Aku ingin tahu kebenaran dari mulutnya. Ketika aku masuk, dia sedang duduk di kursi besar, memegang salah satu foto. Dewi. Wajahnya terlihat begitu rapuh, seolah dia baru saja kehilangan separuh jiwanya. Pak Gunawan, kataku pelan, suaraku bergetar, dia menoleh padaku, matanya penuh kejutan. Kenapa kamu di sini? Tanyanya, nadanya dingin namun ada rasa takut di dalamnya. Aku tahu tentang Dewi, kataku, suaraku semakin mantap meskipun hatiku berdebar-debar. Aku tahu dia tidak bunuh diri. Aku tahu keluargamu, mereka terlibat dalam kematiannya. Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, dan tiba-tiba dia bangkit dari kursinya, wajahnya dipenuhi oleh amarah dan kebingungan. Jangan bicara soal itu, bentaknya. Itu bukan urusanmu. Aku adalah istrimu.
Balasku, suaraku lebih keras dari yang kuduga. Aku berhak tahu. Kenapa aku menikahimu? Apakah ini hanya pelarianmu dari masa lalu? Apakah aku hanya pengganti bagi Dewi? Dia terdiam, tubuhnya gemetar. Untuk beberapa saat, dia hanya menatapku. Dengan mata kosong, seolah kata-kataku telah menghancurkan sisa-sisa pertahanannya. Kamu tidak mengerti, katanya akhirnya, suaranya parau. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Tapi aku tidak bisa melindunginya. Aku terlalu pengecut untuk melawan keluargaku. Aku hanya bisa melihatnya pergi, dan aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Hatiku hancur mendengarnya. Dia bukan pelaku, dia juga korban. Korban dari keluarga yang kejam, dari tradisi. Young Menendez. Lalu kenapa aku? Tanyaku lagi, suaraku lebih lembut. Kenapa kamu memilihku? Dia menundukkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Aku tidak tahu. Aku pikir, mungkin dengan menikahimu, aku bisa melupakan rasa bersalahku. Tapi ternyata, aku hanya membuatmu menderita. Aku terdiam. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku, tapi di saat yang sama, ada luka baru yang terbuka. Dewi telah meninggal, tapi jejaknya masih hidup di hati Pak Gunawan. Dan aku hanyalah bayangan dari cinta yang tak pernah bisa ia miliki lagi. Setelah malam itu, sesuatu berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti bayangan yang terperangkap di rumah besar ini. Aku bukan sekadar pengganti Dewi, dan aku bukan korban dari keputusan keluarga Pak Gunawan. Aku adalah Ratna, seorang wanita dengan hati, pikiran, dan keinginan untuk menemukan keadilan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menerima nasibku. Ada kebenaran yang harus diungkap, ada keadilan yang harus ditegakkan, tidak hanya untuk Dewi, tapi juga untuk diriku sendiri. Pertama-tama, aku memutuskan untuk mencari lebih banyak bukti tentang kematian Dewi. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku tak punya pilihan lain. Setiap kali Pak Gunawan pergi bekerja atau meninggalkan rumah, aku menggunakan waktu itu untuk menyelidiki ruang kerjanya lebih dalam. Di sana, aku menemukan dokumen-dokumen tua yang disimpannya di laci tersembunyi di bawah meja kayu. Beberapa di antaranya adalah surat-surat yang ditulis oleh Dewi kepada Pak Gunawan, tetapi ada juga beberapa catatan tulisan tangan yang tampaknya dibuat oleh keluarganya. Salah satu dokumen itu adalah surat ancaman dari kakak Pak Gunawan, Pak Rudy. Isinya membuatku merinding. Jika kamu tidak mengakhiri hubunganmu dengan gadis itu, maka jangan salahkan kami jika sesuatu yang buruk terjadi. Keluarga ini memiliki reputasi yang harus dijaga, dan dia hanyalah masalah kecil yang harus diselesaikan. Jangan paksa kami bertindak. Surat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Tidak ada keraguan lagi bahwa kematian Dewi bukanlah bunuh diri, itu adalah pembunuhan yang direncanakan oleh keluarga besar Pak Gunawan. Aku juga menemukan laporan polisi asli tentang kasus tersebut. Dalam laporan itu, ada catatan singkat yang menyebutkan bahwa mayat Dewi ditemukan dengan bekas cekikan di lehernya, namun entah bagaimana, kesimpulan akhirnya adalah bunuh diri. Aku yakin ada manipulasi besar-besaran di balik semua ini, namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah amplop kecil yang berisi potongan-potongan artikel koran tua. Artikel-artikel itu membahas kontroversi keluarga besar Pak Gunawan, termasuk tuduhan penyuapan terhadap pejabat setempat untuk menutupi kasus-kasus sensitif. Salah satu artikel bahkan menyebutkan nama seorang polisi senior yang dituduh menerima suap agar mengubah hasil investigasi. Aku menyimpan semua dokumen itu dengan hari-hari. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku butuh bantuan, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang berani menghadapi kekuasaan keluarga besar itu. Aku memutuskan untuk menghubungi seorang wartawan lokal bernama Mas Andi. Dia dikenal sebagai orang yang berani menulis tentang isu-isu korupsi dan ketidakadilan di daerah kami. Aku mengenalnya karena dia sering mengunjungi warung ibuku saat masih tinggal di desa. Mas Andi,
kataku pelan saat aku akhirnya berhasil menemuinya di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Aku butuh bantuanmu. Dia menatapku dengan curiga. Bantuan apa? Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang kubawa. Ini tentang kasus kematian seorang gadis bernama Dewi 10 tahun lalu. Kasusnya ditutup sebagai bunuh diri, tapi aku yakin dia dibunuh. Dan keluarga besar Pak Gunawan, suamiku, terlibat dalam hal ini. Mata Mas Andi melebar. Kamu yakin dengan ini? Jika kamu salah langkah, kamu bisa dalam bahaya. Aku tahu, kataku, suaraku mantap meski hatiku berdebar-debar. Tapi aku tidak bisa hanya diam. Aku ingin keadilan untuk Dewi. Dan aku ingin keluar dari hidup yang dipenuhi oleh rahasia dan kebohongan ini. Mas Andi menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membantu. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang sedang kita lakukan. Aku mengangguk, rasa lega mulai mengalir di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Namun, tantangan terbesar masih ada di depan. Ketika aku kembali ke rumah besar, aku merasakan atmosfer yang berbeda. Pak Gunawan tampak lebih waspada, seolah dia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Matanya terus mengamati gerak-gerikku, dan ada nada baru dalam suaranya ketika dia berbicara padaku. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, Ratna, katanya suatu malam, nada suaranya dingin namun penuh tekanan. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Karena aku kenal ekspresi wajahmu sekarang. Kamu sedang merencanakan sesuatu. Hatiku berdegup kencang, tapi aku tidak mundur. Aku hanya ingin keadilan, Pak Gunawan. Untuk Dewi. Untuk kita. Dia terdiam, matanya menatapku dalam-dalam. Untuk sesaat, aku merasa dia akan marah besar. Tapi kemudian, dia hanya menghela napas panjang. Hari-hari, Ratna. Catalan itu mahal. Terkadang, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Aku menatapnya. Tanpa ragu. Aku sudah membayar terlalu banyak untuk hidup seperti ini. Aku tidak takut lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap langkahku harus hati-hati, setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Aku tahu bahwa keluarga besar Pak Gunawan tidak akan tinggal diam jika mereka mengetahui apa yang sedang kulakukan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk menghancurkan siapa saja yang berani melawan mereka. Tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mundur lagi. Mas Andi mulai menyelidiki kasus Dewi lebih dalam. Dia menggunakan dokumen-dokumen yang kuberikan sebagai titik awal, lalu mencari saksi-saksi yang mungkin masih hidup dan bersedia bicara. Beberapa orang yang dulu dekat dengan Dewi enggan berbicara karena takut, tapi ada satu nama yang terus muncul, Bu Siti, seorang tetua desa, yang dulunya adalah teman baik Dewi. Aku dan Mas Andi akhirnya berhasil menemuinya di sebuah rumah tua di pinggiran desa. Bu Siti tampak lelah, wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih tajam seperti pedang. Ketika kami bertanya tentang Dewi, dia langsung menatap kami dengan curiga. Kenapa kamu ingin tahu tentang hal itu? Tanyanya, suaranya rendah namun tajam. Dewi tidak pantas mati seperti itu. Bu Siti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku sudah lama menunggu seseorang yang berani membuka kembali kasus ini, katanya akhirnya. Tapi aku juga takut. Keluarga besar itu, mereka bisa melakukan apa saja. Kami tahu risikonya, kata Mas Andi dengan nada meyakinkan. Tapi kami tidak bisa hanya diam. Bu Siti mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Dewi adalah gadis yang baik. Dia dicintai oleh semua orang. Tapi ketika hubungannya dengan Pak Gunawan mulai serius, masalah dimulai. Keluarganya tidak pernah menerimanya. Mereka bilang dia bukan dari kalangan yang sama, bahwa dia hanya akan merusak reputasi keluarga. Lalu, suatu malam, Dewi menghilang. Beberapa hari kemudian, mayatnya ditemukan di sungai. Polisi bilang itu bunuh diri, tapi aku tahu itu bohong. Ada bekas cekikan di lehernya.
Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Bu Siti menundukkan kepala, seolah ragu apakah dia harus melanjutkan. Ada yang melihatnya, katanya akhirnya. Seorang pemuda yang bekerja di ladang keluarga besar itu. Dia melihat Pak Rudi, kakak Pak Gunawan, dan beberapa orang lainnya di sekitar lokasi pada malam Dewi meninggal. Tapi pemuda itu hilang beberapa hari kemudian. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Hatiku serasa ditusuk jarum. Jadi, Pak Rudi benar-benar terlibat. Dan kemungkinan besar, seluruh keluarga besar itu terlibat dalam konspirasi untuk menyingkirkan Dewi. Setelah meninggalkan rumah Bu Siti, aku dan Mas Andi segera menyusun rencana untuk membawa kasus ini ke permukaan. Kami memutuskan untuk menerbitkan artikel eksklusif yang mengungkapkan semua fakta yang telah kami kumpulkan. Namun, kami tahu bahwa publikasi ini akan menjadi bom waktu. Keluarga besar Pak Gunawan pasti akan marah besar, dan mereka tidak akan segan-segan menghancurkan siapa saja yang berdiri di jalan mereka. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya. Artikel itu diterbitkan beberapa hari kemudian. Judulnya besar dan provokatif, Misteri Kematian Dewi, Bunuh Diri atau Pembunuhan Berencana. Artikel itu menyebutkan semua bukti yang kami miliki, termasuk surat ancaman dari Pak Rudi, laporan polisi asli, dan kesaksian Bu Siti. Artikel itu juga menyoroti bagaimana keluarga besar Pak Gunawan menggunakan kekuasaan mereka untuk menutupi kasus ini. Efeknya langsung terasa. Desa kami gempar. Warga berbondong-bondong membicarakan artikel itu, dan beberapa dari mereka bahkan mulai mengungkapkan pengalaman buruk mereka sendiri dengan keluarga besar itu. Polisi lokal dipaksa untuk membuka kembali investigasi, meskipun dengan enggan. Namun, reaksi keluarga besar Pak Gunawan tidak lama datang. Beberapa jam setelah artikel itu diterbitkan, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon dingin dan penuh ancaman. "Kamu pikir kamu bisa melawan kami, Ratna? Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Aku menggenggam ponselku erat-erat, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap di tubuhku. "Aku hanya ingin keadilan," kataku dengan suara mantap. "Tidak ada keadilan bagi orang-orang seperti kamu," balas suara itu sebelum telepon diputus. Pesan itu membuatku gemetar, tapi aku tidak mundur. Aku tahu bahwa aku telah memilih jalan ini, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah artikel itu terbit, suasana di rumah besar ini berubah drastis. Udara terasa lebih berat, seperti ada awan kelabu yang menggantung rendah di setiap sudut ruangan. Pak Gunawan jarang bicara denganku, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang tajam mengikuti gerak-gerikku setiap saat. Dia tampak lebih gelisah dari biasanya, seolah dia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang, yang akan datang untuk menjatuhkannya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika aku sedang membersihkan meja makan, Pak Gunawan tiba-tiba masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi oleh amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Kenapa kamu melakukannya?" bentaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Kenapa kamu membongkar semua ini?" Aku menatapnya tanpa ragu. "Karena Dewi pantas mendapatkan keadilan," kataku pelan, namun nada suaraku tetap teguh. Dia terdiam sejenak. Tubuhnya gemetar seperti orang yang sedang berusaha menahan ledakan emosi. Untuk beberapa saat, kami hanya saling menatap dalam diam. Lalu, perlahan-lahan, amarahnya mulai mereda, digantikan oleh rasa putus asa yang begitu dalam hingga membuatku merinding. "Aku tahu aku salah," katanya akhirnya, suaranya parau seperti orang yang sudah lama tidak bicara. "Aku tahu aku gagal melindungi Dewi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya manusia biasa. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan keluargaku sendiri." Hatiku terasa seperti diremas. Aku tahu dia bukan orang jahat. Dia juga korban dari sistem yang menindas, dari keluarga yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menghancurkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya jika dia bahkan tidak mencoba memberontak?
Lalu kenapa aku? Tanyaku lagi, suaraku lebih lembut meskipun hatiku masih terasa sakit. Kenapa kamu memilihku untuk menjadi istrimu? Apakah ini hanya pelarianmu dari masa lalu? Apakah aku hanya alat untuk melupakan rasa bersalahmu? Dia menundukkan kepala, air mata mulai jatuh di pipinya. Awalnya, mungkin iya, katanya pelan. Aku pikir, dengan menikahimu, aku bisa melupakan Dewi. Aku pikir aku bisa memulai hidup baru. Tapi, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa aku salah. Kamu bukan pengganti Dewi. Kamu adalah dirimu sendiri, Ratna. Kamu adalah wanita yang kuat, yang berani melawan ketidakadilan meskipun risikonya besar. Dan aku hanya pria lemah yang tidak bisa melindungi siapapun. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku terhenyak. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai pria dingin yang menjaga jarak diriku. Tapi sekarang, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang rapuh, penuh penyesalan, dan mungkin juga penuh harapan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini lagi, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang Dewi, atau dalam ketakutan karena keluargamu. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Dia mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku mengerti, katanya pelan. Dan aku tidak akan menghalangimu. Tapi, aku minta maaf, Ratna. Maaf karena telah membuatmu menderita. Maaf karena tidak bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Hatiku masih terluka, tapi aku juga merasa lega. Setidaknya, aku tahu bahwa dia tidak sepenuhnya dingin atau kejam. Dia hanya tersesat, seperti halnya aku. Esok paginya, aku mulai mengemas barang-barangku. Pak Gunawan tidak mencoba menghentikanku. Dia hanya duduk di kursi dekat jendela, memandangi foto-foto Dewi yang masih tersebar di atas meja. Ada sesuatu dalam ekspresinya, rasa kehilangan yang begitu dalam hingga membuatku merasa iba. Sebelum aku pergi, aku berdiri di ambang pintu dan menatapnya untuk terakhir kali. Pak Gunawan, kataku pelan. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dewi pasti ingin kamu bahagia. Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, diam, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku meninggalkan rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada kesedihan, dan ada juga rasa haru. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, masih banyak hal yang harus kuhadapi. Tapi setidaknya, aku telah membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu yang bukan milikku. Setelah meninggalkan rumah besar itu, aku merasa seperti telah terbebas dari jeruji besi yang selama ini menahan tubuh dan jiwaku. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Setiap langkah yang kujalani di luar bayang-bayang Pak Gunawan dan keluarganya adalah langkah yang penuh risiko. Aku tahu bahwa keluarga besar itu tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencoba menghentikanku, atau bahkan menghancurkanku, jika mereka merasa terancam. Tapi kali ini, aku tidak takut lagi. Aku memutuskan untuk menggunakan momentum artikel yang diterbitkan Mas Andi sebagai awal untuk melawan balik. Bukan dengan kekerasan atau dendam berdarah, itu bukan siapa diriku. Aku ingin keadilan, tapi aku juga ingin membuktikan bahwa ada cara lain untuk melawan ketidakadilan tanpa harus menjadi seperti mereka. Beberapa hari setelah aku pergi, desa kami mulai berubah. Warga yang dulunya takut berbicara tentang keluarga besar Pak Gunawan mulai berani mengungkapkan pengalaman buruk mereka. Ada yang bercerita tentang bagaimana anggota keluarga besar itu memanipulasi sistem untuk memenangkan kontrak-kontrak besar di desa. Artikel Mas Andi menjadi pemantik yang membuat orang-orang sadar bahwa mereka tidak sendirian. Namun, reaksi keluarga besar itu tidak lama datang. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah ibuku. Dari dalam mobil, keluar seorang pria parubaya dengan wajah dingin. Pak Rudi, kakak Pak Gunawan. Dia langsung masuk ke halaman rumah, matanya menyipit saat melihatku. Jadi,
Kamu pikir kamu bisa menghancurkan nama keluarga kami, katanya dengan nada mengancam. Kamu hanya gadis desa biasa, Ratna. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Aku tahu persis apa yang aku hadapi, kataku mantap. Aku tahu bahwa keluargamu telah melakukan hal-hal yang tidak adil. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan diam saja. Dia tertawa sinis. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya kekuatan apapun. Tapi jika kamu terus melawan kami, percayalah, hidupmu tidak akan mudah. Aku sudah hidup dalam ketakutan cukup lama, balasku, suaraku tetap tenang meskipun hatiku berdebar-debar. Dan aku tidak akan biarkan kalian menghancurkan hidup lebih banyak orang lagi. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca ekspresi wajahku. Lalu, dia menggeleng pelan. Kamu akan menyesal, katanya sebelum berbalik dan masuk ke mobilnya. Namun, ancamannya tidak membuatku gentar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Untuk itulah aku memutuskan untuk mengorganisasi warga desa. Aku mulai mengumpulkan orang-orang yang memiliki pengalaman buruk dengan keluarga besar itu, lalu mendiskusikan langkah-langkah yang bisa kita ambil bersama. Kami mendekati LSM lokal yang fokus pada isu korupsi dan ketidakadilan, serta meminta bantuan pengacara untuk mengajukan gugatan resmi terhadap keluarga besar Pak Gunawan. Langkah pertama kami adalah mengungkap kepemilikan tanah-tanah yang dirampas secara paksa oleh keluarga itu. Melalui dokumen-dokumen yang berhasil kami kumpulkan, kami menemukan bahwa banyak transaksi tanah dilakukan secara ilegal, dengan surat-surat palsu yang ditandatangani di bawah tekanan. Kami juga menemukan bukti bahwa keluarga itu sering menyuap pejabat setempat untuk memuluskan rencana-rencana mereka. Saat semua bukti itu mulai terungkap, tekanan publik semakin kuat. Media nasional mulai meliput kasus ini, dan nama keluarga besar Pak Gunawan menjadi sorotan di mana-mana. Polisi akhirnya dipaksa untuk bertindak, karena tekanan dari masyarakat semakin besar. Investigasi ulang atas kematian Dewi dimulai, dan beberapa saksi yang sebelumnya takut berbicara mulai memberanikan diri untuk melapor. Namun, yang paling membanggakan bagi kami adalah bagaimana warga desa mulai bersatu. Orang-orang yang dulunya takut dan pasrah mulai bangkit, saling mendukung satu sama lain. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban, tapi sebagai bagian dari perubahan. Suatu hari, saat aku sedang berdiskusi dengan beberapa warga di balai desa, Mas Andi datang dengan berita besar. Ratna, katanya dengan senyum lebar, Pak Rudi dan beberapa anggota keluarga besar itu akhirnya ditangkap. Polisi menemukan cukup bukti untuk menjerat mereka atas tuduhan korupsi, pemalsuan dokumen, dan keterlibatan dalam kasus pembunuhan Dewi. Hatiku langsung berdebar-debar. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain tersenyum lega. Semua kerja keras kami akhirnya membuahkan hasil. Meskipun aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Setidaknya kami telah membuka pintu menuju keadilan. Namun, balas dendam yang sebenarnya bukanlah penangkapan Pak Rudi atau hancurnya nama baik keluarga besar itu. Balas dendam terbesarku adalah ketika aku melihat warga desa mulai bangkit dan berani melawan ketidakadilan. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi diam. Mereka belajar bahwa kekuatan ada di tangan mereka, bukan di tangan orang-orang yang merasa superior. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku telah menemukan tujuan yang sesungguhnya. Setelah semua yang terjadi, aku merasa seperti telah melalui badai besar dan akhirnya menemukan pelangi di ujungnya. Penangkapan Pak Rudi dan beberapa anggota keluarga besar Pak Gunawan menjadi titik balik bagi desaku. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan jika bersatu. Namun, bagi diriku sendiri, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju hidup yang lebih bebas, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan jati diriku. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah besar itu. Meskipun Pak Gunawan sempat mengirim utusan untuk membujukku pulang. Aku tahu dia bukan musuh utamaku dalam cerita ini,
Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang bukan milikku. Dewi pantas mendapatkan penghormatan atas apa yang ia alami, dan aku pantas mendapatkan kesempatan untuk menulis ulang hidupku tanpa harus terus-menerus dibebani oleh rasa bersalah atau kehilangan. Ibu dan keluargaku sangat senang saat aku kembali tinggal bersama mereka. Adik-adikku, Rani dan Dito, sering bertanya tentang apa yang terjadi selama aku menikah dengan Pak Gunawan. Aku mencoba menjelaskan semuanya dengan cara yang bisa mereka pahami, tanpa membuat mereka takut atau cemas. Kakak sudah belajar banyak hal, kataku suatu malam saat kami duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Kadang-kadang, hidup itu sulit, dan kita harus membuat keputusan yang tidak mudah. Tapi yang penting adalah kita tetap teguh pada prinsip kita. Jangan pernah biarkan siapapun memanfaatkanmu hanya karena mereka merasa lebih kuat. Rani mengangguk. Matanya dipenuhi rasa hormat. Aku bangga padamu, Kak, katanya pelan. Dito, yang masih kecil, hanya tersenyum polos sebelum berlari masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan permainannya. Melihat mereka, aku merasa lega. Setidaknya, aku berhasil melindungi keluargaku dari tekanan yang hampir menghancurkan kami. Namun, aku tidak ingin hanya berhenti sampai di situ. Aku ingin melakukan lebih banyak lagi untuk membantu orang-orang di desaku. Dengan dukungan Mas Andi dan beberapa warga lainnya, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Usaha itu berupa warung yang menjual makanan tradisional dan barang-barang kerajinan tangan buatan warga setempat. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, aku juga ingin memberikan peluang kepada warga desa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Warung itu lambat laun menjadi pusat kegiatan warga. Banyak ibu-ibu datang untuk belajar membuat kerajinan tangan, sementara anak-anak sering berkumpul di sana untuk belajar bersama. Aku juga mulai mengadakan diskusi kecil tentang hak-hak masyarakat dan pentingnya pendidikan. Aku ingin memastikan bahwa generasi muda di desaku tumbuh dengan pemahaman bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan meja di warung, Mas Andi datang dengan senyum lebar. "Ratna," katanya, "aku sudah bilang ke editor majalah nasional tentang apa yang kamu lakukan di sini. Mereka tertarik untuk menulis profil tentangmu. Kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang." Aku tertawa kecil, merasa sedikit malu. "Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar," kataku pelan. "Tapi itulah yang membuatmu istimewa," balasnya. "Banyak orang hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tapi kamu memilih untuk melawan demi orang lain. Itu bukan hal yang mudah." Pujian itu membuatku tersentuh. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan bukanlah sesuatu yang luar biasa, tapi jika bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, maka semua pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, artikel tentangku benar-benar diterbitkan di majalah tersebut. Judulnya sederhana namun penuh makna, "Ratna, gadis desa yang mengubah ketidakadilan menjadi keadilan." Artikel itu menceritakan perjalananku dari seorang gadis desa yang terjebak dalam sistem patriarki hingga menjadi sosok yang berani melawan ketidakadilan. Banyak orang dari luar desa mulai datang untuk belajar dari pengalamanku, dan aku merasa seperti hidupku telah menemukan tujuan baru. Namun, ada satu hal yang belum sepenuhnya selesai bagiku, hubunganku dengan Pak Gunawan. Meskipun aku telah memutuskan untuk tidak kembali kepadanya, aku tahu bahwa dia juga korban dari sistem yang sama yang menindasku. Suatu hari, aku memutuskan untuk menulis surat kepadanya. "Kepada Pak Gunawan, aku harap surat ini menemukanmu dalam keadaan baik. Aku tahu bahwa hubungan kita tidak dimulai dengan cara yang ideal, dan aku juga tahu bahwa aku bukanlah pengganti Dewi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membencimu. Aku hanya ingin kamu belajar memaafkan dirimu sendiri. Dewi pasti ingin kamu bahagia. Dia pasti ingin kamu melanjutkan hidupmu tanpa terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Jadi, aku mohon, jangan biarkan penyesalanmu menghancurkan sisa hidupmu. Kamu pantas mendapatkan kedamaian. Terima kasih telah mengajarkanku arti keberanian dan ketabahan."
Semoga kita bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing di jalan yang berbeda. Salam hangat, Ratna. Setelah menulis surat itu, aku merasa lega. Aku tahu bahwa aku telah menutup babak lama dalam hidupku, dan sekarang saatnya untuk membuka lembaran baru. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku menulis surat itu untuk Pak Gunawan. Aku tidak pernah mendapat balasan darinya, tapi entah bagaimana, aku merasa bahwa kata-kataku mungkin telah menyentuh hatinya, meskipun hanya sedikit. Kedang-kedang. Ketika aku melihat ke arah rumah besar itu dari kejauhan, aku membayangkan dia duduk di kursi favoritnya, memandangi foto-foto Dewi dengan senyum tipis yang mulai muncul di wajahnya. Mungkin saja, dia sedang belajar untuk melepaskan rasa bersalahnya dan mencoba melanjutkan hidup, namun, fokus utamaku saat ini bukan pada masa lalu. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain, baik itu keluarga besar Pak Gunawan maupun Dewi. Sekarang, aku ingin menjadi cahaya bagi diriku sendiri dan bagi orang-orang di sekitarku. Warung kecil yang kubuka telah berkembang pesat. Banyak warga desa mulai datang tidak hanya untuk membeli makanan atau kerajinan tangan, tetapi juga untuk berdiskusi tentang isu-isu yang mereka hadapi. Dari sana, aku mulai mengorganisasi pertemuan rutin untuk membahas hak-hak masyarakat, pentingnya pendidikan, dan cara-cara untuk melawan ketidakadilan tanpa kekerasan. Beberapa LSM lokal bahkan mulai bekerja sama denganku untuk memberikan pelatihan kepada warga tentang hukum dasar dan hak asasi manusia. Aku juga mulai menulis buku. Awalnya, aku hanya menuliskan pengalaman-pengalamanku dalam sebuah buku harian, Castle. Tapi kemudian, Mas Andi menyarankan agar aku mengubahnya menjadi sebuah memoir. Ceritamu bisa menginspirasi banyak orang, katanya suatu hari saat kami duduk di warung. Tidak hanya gadis-gadis desa, tapi juga siapa saja yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Aku ragu pada awalnya. Apakah ada yang benar-benar ingin membaca cerita tentang seorang gadis desa yang dipaksa menikah demi melunasi utang? Namun, semakin aku menulis, semakin aku merasa bahwa ini adalah cara untuk menyuarakan perjuanganku, dan perjuangan banyak orang lainnya yang tak pernah didengar. Judul bukuku adalah Cahaya di Rumah yang Gelap. Aku memilih judul itu karena itulah yang selalu kuinginkan sepanjang hidupku, menjadi cahaya di tengah kegelapan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Buku itu bercerita tentang perjalananku dari seorang gadis desa yang terjebak dalam kemiskinan hingga menjadi sosok yang berani melawan ketidakadilan. Aku juga menulis tentang Dewi, tentang bagaimana tragedinya menjadi titik balik dalam hidupku, dan tentang pentingnya keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan meskipun risikonya besar. Ketika buku itu akhirnya diterbitkan, reaksinya jauh lebih besar daripada yang kuharapkan. Buku itu tidak hanya laris di kalangan warga desa, tetapi juga menarik perhatian pembaca dari luar daerah. Beberapa media nasional bahkan meminta wawancara denganku untuk membahas isu-isu yang kusinggung dalam buku itu. Aku merasa seperti hidupku telah berubah sepenuhnya. Namun, yang paling membanggakan bagiku adalah melihat dampak positif dari perjuanganku terhadap desa. Warga mulai lebih berani menyuarakan pendapat mereka. Anak-anak muda di desa mulai tertarik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sesuatu yang dulunya jarang dilakukan karena tekanan ekonomi. Bahkan beberapa warga yang dulunya takut berbicara tentang keluarga besar Pak Gunawan kini aktif terlibat dalam diskusi-diskusi komunitas. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan warung, seorang anak kecil datang dengan senyum lebar membawa gambar yang ia buat. Gambar itu menunjukkan seorang wanita yang berdiri di bawah sinar matahari, dengan tulisan kecil di bawahnya, Kak Ratna adalah cahaya kami. Aku tersenyum, mati-matian menahan air mata yang ingin jatuh. Tapi, ingat, kamu juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Anak itu mengangguk polos sebelum berlari kembali ke lapangan untuk bermain. Melihatnya, aku merasa seperti semua perjuanganku selama ini telah membuahkan hasil. Di malam hari, setelah semua aktivitas selesai, aku sering duduk di teras rumah sambil memandangi langit penuh bintang.
Dari seorang gadis desa yang tak berdaya hingga menjadi seseorang yang mampu menginspirasi orang lain. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah seorang pejuang, seorang yang berani melawan ketidakadilan meskipun dunia tampak begitu gelap, dan di tengah kegelapan itu, aku telah menemukan cahaya. Cahaya yang tidak hanya menerangi jalanku, tapi juga jalannya orang-orang di sekitarku.